Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib Mubarak dari kelas 11 MIPA 1. Saya kelompok 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah, rumus dan manfaat atau kegunaan-kegunaan program linear. Yang pertama, saya akan menjelaskan program linear itu apa sih? Program linear itu sendiri adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum maksimal atau minimum, bisa maksimal atau minimum, diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem pertidaksamaan linear. Jadi di sini bisa dilihat contoh feasible region-nya. Linear programming atau program linear ditemukan dan dikembangkan oleh matematikawan di masa sebelum Perang Dunia Kedua. Penemuan dan pengembangan oleh beberapa matematikawan tersebut rata-rata didasarkan karena persoalan atau masalah awalnya. Jadi mereka ini kenapa mereka seperti misalnya menemukan program linear ini karena ada berbagai macam masalah yang berkembang pada saat itu, yaitu dalam hal industri dan peperangan. Karena waktu perang zaman dunia kedua itu industri dan peperangan itu sangat kacau. Beberapa matematikawan tersebut adalah Leonid V. Kartovik, George B. Dantzig, John von Neumann, Leonid Khavchon, dan Narendra Karmakar. Ide linear programming pertama kali dicetuskan oleh ahli matematika asal Rusia bernama L.V. Kantorivik dalam bukunya yang berjudul Mathematical Methods in the Organization and bukunya yang berjudul Mathematical Methods in the Organization and Planning of Production. Dengan buku ini, ia telah merumuskan pertama kalinya persoalan linear programming. Namun, cara-cara pemecahan persoalan ini di Rusia tidak berkembang dengan baik. Dan ternyata para ahli di negara barat dan Amerika Serikat yang menggunakan cara ini dimanfaatkan dengan baik. Jadi di ilmuwan Rusia ini, di asal Rusia, dia ini mengembangkan ilmu ini tapi tidak dapat berkembang dengan baik. Tapi di Amerika sendiri malah berkembang karena mungkin penelitinya lebih tertarik dibanding dengan peneliti di Rusia. Seorang ahli matematika, ini ada sosoknya atau wajahnya rupanya. Seorang ahli matematika dari Amerika Serikat yang bernama George B. Dantzig pertama pada tahun 1947 menemukan satu cara untuk memecahkan persoalan-persoalan linear programming. Cara pemecahan ini dinamakan simplex method yang diuraikan dalam bukunya Linear Programming and Extension. Selanjutnya, teori ini berkembang pesat sekali, terutama di bidang kemiliteran yang menyangkut optimisasi dalam strategi perang dan bidang-bidang lainnya. Jadi dimanfaatkan kebanyakan pada zaman ini untuk militer, karena zaman waktu itu perang. Rumus program linear, ini ada rumusnya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ini rumusnya. Program linear dalam kehidupan sehari-hari atau pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Program linear banyak diterapkan dalam berbagai bidang.
Dalam bidang matematika dan ekonomi, program linear dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Jadi program linear ini bisa buat membantu optimisasi produksi dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan tuh, maksudnya misalnya seperti menghitung produk, menghitung jumlah total seperti itu. Dalam bidang farmasi, program linear juga dimanfaatkan. Nah, jadi di farmasi juga bisa dimanfaatkan untuk menentukan dan memodelkan pengoptimisasian produksi obat. Jadi seperti sama kayak yang di pabrik tadi atau industri atau perusahaan ya. Jadi itu untuk pengoptimalisasian produksi. Jadi utamanya di produksi. Hampir semua bidang memanfaatkan program linear sebagai metode dalam melakukan optimasi. Dengan menggunakan program linear, kegiatan-kegiatan misalnya produksi di pabrik, produksi obat, dan lain-lain, misalnya seperti produksi ikan, produksi bahan-bahan UMKM, produksi makanan, produksi macam-macam produksi ekonomi dan militer akan optimal. Militer juga termasuk ya, tadi. Sehingga perusahaan memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan tidak memakai program linear. Jadi program linear ini sangat-sangat membantu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam menentukan nilai optimal dengan program linear. Nah, jadi ini saja bagian saya untuk bagian sejarah, lalu rumus, lalu pemanfaatan atau fungsi dalam dunia nyatanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lutfia Nadine dari kelompok 2 11 MIPA 1. Nah, di sini saya mau menjelaskan contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, perhatikan grafik di bawah ini. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3x plus 2y kurang lebih dari 36, x plus 2y lebih dari 20, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Pada gambar di atas adalah, kita jawab ya, grafik dari pertidaksamaan 3x plus 2y kurang lebih dari 36 memotong sumbu x di x sama dengan 12. X 12 itu dari mana? Nah, 12 itu 36 dibagi 3. Nih, karena x sama 2y itu dianggap 0 semua. Jadi 36 dibagi 3 sama dengan 12. Di titik 12. Dan memotong sumbu y di y sama dengan 18. 36 dibagi 2, jadi 18. Karena bertanda kurang lebih dari, maka arsiran daerah penyelesaian ke bawah, yaitu daerah 5, 2, dan 3 ke sini. Ya, ke kiri. Nah, yang kedua, grafik dari pertidaksamaan x plus 2y lebih dari 20. Memotong sumbu x di x sama dengan 20. 20 dari mana? Kan di sini x-nya 1. Nah, berarti 20 dibagi 1. Jadi, titiknya 20. Dan memotong sumbu y di y sama dengan 10. 20 dibagi 2. Karena bertanda lebih dari sama dengan, maka arsiran daerah penyelesaiannya ke atas, yaitu ke daerah 1, 2, dan 5. XY juga bertanda non-negatif nih, yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Mereka bertanda negatif ini berarti daerah penyelesaiannya hanya termuat di kuadran pertama, daerah sini. Nah, dengan demikian, daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut adalah daerah 2, yaitu jawabannya D. Yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Nilai maksimum dari fungsi objektif P sama dengan 3x plus 5y adalah, daerah penyelesaian itu memiliki 3 titik potong nih, yang ini,
Yang ini sama yang ini. Nah, yang ini kan udah diketahui nih. Yang ini kan 5,0, yang ini 0,3. Nah, yang ini kita belum ketahui. Jadi kita pakai cara eliminasi. Nah, yang pertama ini garis yang pertama nih, yang 5 sama 5. Nah, itu kan berarti jadi 5x plus 5y sama dengan 25. Kita sederhanain, dibagi 5 semua. Jadi, x plus y sama dengan 5. Nah, yang kedua, titik yang ini 3 sama 6. Nah, berarti 3x plus 6y. 3x plus 6y sama dengan 18. Kita sederhanain dibagi 3 semua, jadi x plus 2y sama dengan 6. Nah, setelah kita eliminasi, kita kurangin, itu hasilnya min y sama dengan min 1. Jadi y sama dengan 1. Nah, yang ini kan y-nya udah diketahui nih, 1 ya. Jadi kita substitusikan y sama dengan 1 pada persamaan pertama, yang x plus y sama dengan 5. Y-nya itu 1, berarti x plus 1 sama dengan 5, x sama dengan 4. Nah, jadi titik potongnya itu 4,1. Nah, ini kan udah diketahui nih, jadi ada 3, 0,3, 4,1, dan 5,0. Kita masukin satu-satu ke persamaan P sama dengan 3x plus 5y. Nah, yang pertama itu 0,3. 0,3 berarti kan x-nya 0, y-nya 3. Berarti 0 ditambah 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? 15. Yang kedua 4,1. X-nya 4, Y-nya 1. 4 kali 3, 12. Y-nya 1 berarti 1 kali 5, 5. 12 tambah 5, 17. Dan yang kedua 5,0. 5 X-nya, 0-nya Y, berarti 5 kali 3, 15. 0 kali 5, 0, berarti 15 tambah 0, 15. Dari tabel di atas, nilai maksimum fungsi P sama dengan 3x plus 5s adalah 17, karena yang paling gede 17. Berarti jawabannya C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lutfia Nadine dari kelompok 2, 11 MIPA 1. Nah, di sini saya mau menjelaskan contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, perhatikan grafik di bawah ini. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3x plus 2y kurang lebih dari 36, x plus 2y lebih dari 20, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Pada gambar di atas adalah, kita jawab ya, grafik dari pertidaksamaan 3x plus 2y kurang lebih dari 36 memotong sumbu x di x sama dengan 12. X 12 itu dari mana? Nah, 12 itu 36 dibagi 3. Nih, karena x sama 2-nya itu dianggap 0 semua. Jadi 36 dibagi 3 sama dengan 12. Di titik 12. Dan memotong sumbu y di y sama dengan 18. 36 dibagi 2, jadi 18. Karena bertanda kurang lebih dari, maka arsiran daerah penyelesaian ke bawah, yaitu daerah 5, 2, dan 3 ke sini. Ya, ke kiri. Nah, yang kedua, grafik dari pertidaksamaan x plus 2y lebih dari 20. Memotong sumbu x di x sama dengan 20. 20 dari mana? Kan di sini x-nya 1. Nah, berarti 20 dibagi 1. Jadi, titiknya 20. Dan memotong sumbu y di y sama dengan 10. 20 dibagi 2. Karena bertanda lebih dari sama dengan, maka arsiran daerah penyelesaiannya ke atas, yaitu ke daerah 1, 2, dan 5. XY juga bertanda non negatif nih, yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Mereka bertanda negatif ini berarti daerah penyelesaiannya hanya termuat di kuadran pertama, daerah sini. Nah, dengan demikian daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut adalah daerah 2, yaitu jawabannya D. Yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Nilai maksimum dari fungsi objektif P sama dengan 3x plus 5y adalah, daerah penyelesaian itu memiliki 3 titik potong nih, yang ini, sama yang ini. Nah, yang ini kan udah diketahui nih, yang ini kan 5,0, yang ini 0,3. Nah, yang ini kita belum ketahui, jadi kita pakai cara eliminasi. Nah, yang pertama ini garis yang pertama nih, yang 5 sama 5.
Nah, itu kan berarti jadi 5X plus 5Y sama dengan 25. Kita sederhanain, dibagi 5 semua. Jadi, X plus Y sama dengan 5. Nah, yang kedua, titik yang ini 3 sama 6. Nah, berarti 3X plus 6Y. 3X plus 6Y sama dengan 18. Kita sederhanain dibagi 3 semua, jadi X plus 2Y sama dengan 6. Nah, setelah kita eliminasi, kita kurangin, itu hasilnya min Y sama dengan min 1. Jadi Y sama dengan 1. Nah, yang ini kan Y-nya udah diketahui nih, 1 ya. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 1 pada persamaan pertama, yang X plus Y sama dengan 5. Y-nya itu 1, berarti X plus 1 sama dengan 5, X sama dengan 4. Nah, jadi titik potongnya itu 4,1. Nah, ini kan udah diketahui nih. Jadi ada 3, 0,3, 4,1, dan 5,0. Kita masukin satu-satu ke persamaan P sama dengan 3X plus 5Y. Nah, yang pertama itu 0,3. 0,3 berarti kan X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 0 ditambah 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? 15. Yang kedua 4,1. X-nya 4, Y-nya 1. 4 kali 3, 12. Y-nya 1 berarti 1 kali 5, 5. 12 tambah 5, 17. Dan yang kedua 5,0. 5 X-nya, 0-nya Y, berarti 5 kali 3, 15. 0 kali 5, 0, berarti 15 tambah 0, 15. Dari tabel di atas, nilai maksimum fungsi P sama dengan 3X plus 5S adalah 17, karena yang paling gede 17. Berarti jawabannya C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyova Rafiki, nomor absen 12 dari 11 MIPA 1. Di sini saya akan menyelesaikan soal cerita. Nomor 3 yaitu seorang pedagang mempunyai sebuah kios yang dapat menampung sebanyak 500 piece kue dan mempunyai modal 600.000 yang digunakan untuk membeli 2 jenis kue. Pedagang tersebut menggunakan modalnya untuk membeli sebanyak X kue pie dengan harga 2.000 dan sebanyak Y kue sus dengan harga 3.000. Jika banyak kue yang akan dibeli disesuaikan dengan daya tampung kiosnya, maka model matematikanya adalah perhatikan bahwa untuk memodelkan fungsi kendala dari suatu soal cerita, terlebih dahulu kita kelompokkan jenis-jenis yang sama seperti berikut. Jadi di dalam soal terdapat 500 piece kue dan mempunyai modal 600.000 digunakan untuk membeli 2 jenis kue. Ada 2 jenis kue, yaitu kue pie dan kue sus. Berarti, untuk jenis pertama, kue pie adalah sebagai X. Dan jenis kedua, kue sus adalah sebagai Y. Dan dapat menampung 500 piece kue. Berarti dapat ditulis X tambah Y lebih kecil sama dengan 500. Kenapa 500? Karena kios hanya dapat maksimal menampung 500. Kemudian modalnya 600.000. Di dalam soal dapat kita lihat untuk membeli sebanyak X kue pie seharga 2.000.
Dan kita tulis di sini 2000 dikali X tambah yang Y, harga kue sus adalah 3000. Berarti di sini ditambah 3000 dikali Y lebih kecil sama dengan 600. Itu untuk modalnya. Dan jika sudah, kita akan sederhanakan dengan dibagi 1000. Dan hasilnya adalah 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. Karena banyaknya barang tidak mungkin negatif, maka pastilah X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Jadi model matematika yang sesuai adalah yaitu pilihan yang A. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 4. Soal nomor 4 yaitu pedagang teh mempunyai lemari yang hanya cukup ditempati untuk 40 box teh. Teh A dibeli dengan harga 60.000 per box. Dan teh B dibeli dengan harga 80.000 per box. Jika pedagang tersebut memiliki modal 3 juta untuk membeli X box teh A dan Y box teh B, maka tuliskan model matematika dari masalah itu. Jawab. Banyak box A sama dengan X dan banyak box teh B adalah sama dengan Y. Lemari yang cukup ditempati dan modal yang dimiliki. Ini adalah kata-kata yang maknanya kita harus menggunakan tanda kurang dari. Penulisan model matematika untuk jumlah bungkus teh yang cukup di lemari adalah teh A tambah teh B kurang dari jumlah maksimum teh yang ada di lemari, yang cukup di lemari, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Kenapa 40? Yaitu karena jumlah yang hanya cukup di lemari adalah 40 box teh. Jadi maksimal, jumlah maksimum teh yang cukup di lemari. Penulisan model matematika untuk jumlah bungkus teh yang dapat dibeli adalah dengan harga teh A tambah harga teh B kurang dari jumlah modal. Harga teh A adalah 60.000 X ditambah harga teh B yaitu seharga 80.000 Y kurang dari jumlah modalnya adalah 3 juta. Setelah itu kita sederhanakan dan menjadi 6Y tambah 8Y kurang dari 300 dan disederhanakan lagi dan akan menjadi 3X tambah 4Y kurang dari 150.
dan X harus lebih dari 0 dan Y harus lebih dari 0. Jawaban, maka jumlah model matematika dari permasalahan tersebut adalah 3Y tambah 4Y kurang dari 150 X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valda Dea Samona dari kelas 11 IPA 1 ingin mengumpulkan proyek tugas kelompok tentang program linier. Contoh soal 1. Seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kilo per petak untuk memupuk jagung dan 60 kilo untuk memupuk singkong. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kilo. Jika keuntungan lahan jagung adalah 4 juta per petak dan lahan singkong adalah 6 juta per petak, dalam sekali tanam, keuntungan maksimum petani adalah... Nah, cara menjawab soal ini, kita sederhanakan dulu soal ini yang panjang ini dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi di sini ada tanaman. Yang pertama jagung, yang kedua singkong. Nah, di sini ada variabel jagung X, variabel singkong Y. Nah, jumlahnya kurang dari 50. Nah, itu keterangan dari yang tidak lebih dari 50 petak. Itu keterangannya dari situ. Lalu pupuknya yang jagung itu 30, yang singkong 60. Nah, itu ada kurang lebih 2.400 kilo. Nah, itu keterangan dari yang jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kilo. Itu keterangannya dari situ. Nah, untuk biaya hektarnya itu per petak itu kalau untuk jagung 4 juta, kalau untuk singkong itu 6 juta. Nah, dari sini tuh kita tahu model matematikanya. Nah, itu ada X tambah Y kurang dari 50 itu dapat dari jumlah si variabelnya itu, dari variabel. Terus di bawahnya yang 30X kan jagung ya kan. Nah, terus ditambah sama 60 yang Y, yaitu kurang lebih dari 2.400 itu dari yang pupuk itu, jumlah pupuk kurang lebih 2.400. Nah, ini habis itu disederhanakan dengan cara dibagi dari setiap suku dibagi 30. Jadi dari 30X dibagi 30 itu kan sama dengan X ya, sama dengan 30. Tapi kan jadiin X. Terus yang 60Y itu dibagi 30 jadi 2Y, ya kan? Nah, terus 2.400 dibagi 30 sama dengan 80. Nah, yang di bawahnya itu tuh keterangan dari yang keuntungan jagung. Kan keuntungan jagung itu ya 4 juta, yang singkong tuh 6 juta kan. Nah, itu ditaruh di keterangan fx y itu. Nah, sebelum buat itunya kita buat itunya dulu. Tentukan titik potong kepada dua garis tersebut. Nah, caranya itu ada di bawah yang tabel tadi, yang tabel biru. Ini loh yang di bawah itu. Pokoknya itu. Nah, X tambah Y sama dengan 50, terus X-nya kita substitusikan menjadi 0. Nah, karena X-nya sama dengan 0, Y-nya 50 itu maka titik potongnya jadi 0,50. Lalu garis yang kedua itu X tambah 2Y sama dengan 80. Nah, itu X sama dengan 0, yang Y sama dengan 40. 40 itu dari 80 dibagi 2, ya kan? Maka jadinya titik potongnya itu 0,40. Y-nya 0, X-nya 80. Jadi itu titik potongnya 80,0. Nah, kalau udah seperti ini, kita buat itunya, grafiknya. Nah, kalau udah tuh dihubungkan. Jadi kan itu 40 sama 80, ya kan? Terus 50 sama 50. Nah, nanti itu yang itunya ada HP-nya.
Nah, himpunan itu berada di bawah dua garis. Nah, habis itu di bawahnya grafik ada tabel kan. Nah, itu tabel-tabelnya ada perbandingan. Nah, untuk tabel pertama yang 50,0 itu 4 juta ditambah 6 juta itu sama dengan 200 juta. Terus yang kedua 0,40 itu yang 4 juta 4 juta ditambah 6 juta itu 200. Kok 200? Berapa teh? 240. Nah, terus yang terakhir itu sama dengan 20,30. 4 juta dikali 20 ditambah 6 juta dikali 30 sama dengan 260 juta. Nah, dari hasil ketiga itu kita lihat kan yang paling besar kan 260 juta kan. Berarti tingkat keuntungan, Jadi keuntungan yang paling maksimum dari petani itu 260 juta. Sekian. Contoh soal 2. Untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 20 gram tepung. Bahan yang tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah, itu kan dibuat tabel. Di sini ada kue jenis A, ada kue jenis B. Terus ada persediaan. Nah, di kue jenis A itu ada mentega, ada tepung, sama kayak di kue B juga jenis ada mentega, ada tepung. Nah, kita buat juga itu yang kue jenis A itu sebagai X, kue jenis B sebagai Y. Nah, di situ ada tulisan kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Berarti itu bisa kita tulis yang di tabelnya itu mentega dan tepungnya 50 dan 60. Nah, terus itu juga yang kue jenis B juga ada tuh diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Nah, kita tulis di dalam tabel. Nah, untuk persediaan di soal itu udah tertulis yang bahan itu tersedia 3,5 kilo mentega dan 2,2 kilo tepung. Nah, detailnya itu 50X tambah 10Y itu kurang dari 3.500 gram atau 3,5 kilo. Nah, habis itu kita sederhanakan yang 50X tambah 10Y kurang dari 3.500 itu kita sederhanakan dibagi 10. Jadinya 5X tambah Y kurang dari 350. Selanjutnya 60X tambah 20Y kurang dari 2.200 gram atau 2,2 kilo. Nah, yang itu juga yang 60X tambah 20Y kurang dari 2.200 kita sederhanakan, yaitu dibagi 20. Jadi 3X tambah Y kurang dari 110. Nah, jangan lupa tulis X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Jadi hasilnya adalah 5X tambah Y kurang dari 350, 3X tambah Y kurang dari 110, terus X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.